Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Finance ingin menjelaskan bagaimana cara menggunakan Ifuse. Saya Raihan Hardian Zulfikar dan kedua teman saya Sasrifki Namul Fakirohim dan Tasya Dwi Wicaksono. Sebelumnya kita mengenal dulu Ifuse itu apa. Ifuse adalah program komputasi statistik yang menawarkan para peneliti atau akademisi perusahaan, agen-agen pemerintah, dan siswa atau mahasiswa untuk mengakses alat perhitungan statistik, peramalan, dan pemodelan yang luar biasa hebat melalui tampilan antarmuka atau user interface yang berorientasi objek serta inovatif dan mudah digunakan. Lalu manfaat dari Ifuse sendiri itu adalah Ifuse dapat kita manfaatkan untuk banyak kepentingan seperti membuat model peramalan, analisis, inferensial yang sederhana, analisis deskriptif, dan bahkan analisis multivariat yang rumit. Selanjutnya ada kelebihan dari Ifuse itu sendiri. Ya, salah satu kelebihannya adalah memiliki user interface yang bagus dan mudah dimengerti. Perhitungan menggunakan tingkat presisi yang tinggi hingga jenis double atau 10 kali pangkat 16 di belakang koma dapat digunakan untuk perhitungan dengan sampel yang sangat besar. Kekurangan dari Ifuse-nya yaitu lebih condong atau lebih spesial untuk analisis ekonometrik, sedangkan untuk non-ekonometrik fiturnya sangat terbatas. Untuk software ekonometrika tingkat kemampuannya masih tidak seluas pesaingnya yaitu Stata dan SAS. Untuk non-ekonometrika masih tidak selengkap SPSS dan dari sisi database masih tidak bisa disejajarkan dengan sistem database SPSS. Akan memberikan tutorial dari Ifuse. Yang pertama itu buka aplikasi Ifuse-nya, terus bisa langsung dari open foreign file kalau kita udah punya datanya. Langsung diimpor aja. Nah, di sini udah bisa ketahuan datanya udah bisa create, langsung next aja. Terus ini next buat name-nya. Di sini kode itu buat atas header-nya itu langsung next. Dan di sini udah data kita tuh data apa? Misalnya kan ada data reguler, data time series gitu, dan ini itu pakai data panel. Buat cross section ID-nya itu kode yang nama-nama perusahaannya dan date series-nya itu tahun. Langsung finish aja. Nah, ini data kita udah masuk. Terus buat bikin data grupnya itu blok X1 sampai Y-nya, variabelnya, terus open as group. Kita nggak usah copy satu-satu. Nah, lanjut ke bikin uji. Kita masukin uji. Yang pertama itu sampel uji chow atau uji fix, dimana variabel dependennya itu harus di depan Y, baru koefisiennya, baru X1, X2, X4 yang variabel independennya. Terus metodenya itu LS least square, sampelnya 2015 sampai 2020. Nah, di panel optionnya yang cross sectionnya diganti jadi fix. Oke. Nah, jangan lupa dikasih nama. Ini buat uji fix biar kesimpan. Buat langsung uji fix, yaitu pakai redundant fix effect di fix running effect testing. Nah, ini hasil dari uji chow-nya. Lanjut ke uji random. Kita sama kayak tadi, tapi panel optionnya diganti cross sectionnya jadi random. Ini diganti. Baru ke view, kita fix random effect testingnya ke correlated random effect yang Hausman test. Nah, di sini udah hasil cross section randomnya.
Terus lanjut ke uji klasik. Buat uji klasiknya kita pakai common di sini. Common. Ini, ya. Di sini pakai yang non. Oke. Baru ke view residual diagnosis histogram normalitas. Nah, di sini probability-nya 0,08 berarti dia berdistribusi normal datanya. Ada nah, buat nyari korelasinya. Nyari korelasi itu di quick option, grup statistik, baru ke correlation. Nah, korelasinya itu korelasi dari variabel independennya aja. Jadi X1, X2, X3, sama X4. Nah, ini korelasi dari variabel X1, X2, X3, sama X4. Datanya itu dimana variabel-variabel independen itu nggak ada yang berkorelasi, jadi aman. Terus lanjut ke uji hetero. Nah, buat uji hetero itu pakai tes ID di generate. Oke, tes ABS, elemen ABS, tes ID. Oke. Nah, baru ke quick estimate equation, tes ABS, C, X1, X. Nah, di sini bisa dilihat probability statistiknya. Selanjutnya ada uji klasik dari setelah memilih model data di antara fixed atau random effect. Yang pertama itu ada uji normalitas. Di sini bisa dilihat hasil dari uji normalitasnya. Nilai Jar-Berenya itu 4,830434 dengan nilai probabilitas 0,089348, di mana nilai tersebut di atas 0,05, berarti data ini lulus dari uji normalitas. Selanjutnya ada uji korelasi antara variabel independen X1 sampai X4. Di sini bisa dilihat bahwa tidak ada data yang melebihi nilai 0,8, berarti dapat dikatakan bahwa data ini lulus uji korelasi atau tidak terdapat multikoliniaritas. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Nah, untuk melihatnya itu ada di nilai probabilitas F statik di bawah, itu dengan nilai 0,023409, yang dapat dikatakan bahwa data ini tidak lulus dari uji heteroskedastisitas dikarenakan berada di bawah nilai p-value atau 0,05. Sekian video tutorial IFUSE dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.